Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Fa nuwasilu kitab Fath al-Aziz al-Qawi bi kashfi syubhat al-muhtafilin bil Maulid an-Nabi. Pembahasan terakhir pada kitab ini itu ada pembahasan yang ke-42. Nah, sekarang masuk pembahasan ke-43. Min babi murajaah, di pertemuan kemarin kita sebutkan beberapa syubhat tentang maulid yang diucapkan sebagian ahlu al-ilm, di antaranya Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, Asy-Syafi'i. Begitu juga kemarin sebelumnya kita bahas tentang ucapan Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, dan sebelumnya juga ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Nah, ada yang masih ikat apa yang dikatakan Syekhul Islam Ibn Taimiyah sehingga ucapan beliau dibawa kepada makna dalam rangka pembenaran perayaan Maulid. Nah, ada yang masih ingat apa yang dikatakan Ibn Taimiyah rahimahullah? Baqil. Nah, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala, wallahu qad yuthibuhum ala hadhihi al-mahabbati wal ijtihad. Nah, bisa jadi Allah memberikan mereka pahala dengan kecintaan mereka atau usaha mereka mengaplikasikan kecintaan kepada Nabi, bisa jadi. Kemudian udah jelas ucapan Ibnu Taimiyah apabila dibaca secara keseluruhan, konteksnya sebelumnya dan setelahnya, sibaqul kalam wa lihaqul kalam, maka kita dapatkan Ibnu Taimiyah mencela orang-orang yang merayakan Maulid dengan mengatakan mudahatan lin nasara, imma mudahatan lin nasara fi miladi Isa wa imma mahabbatan lin nabi wa ta'ziman lah. Nah, kemudian Ibnu Taimiyah juga mengatakan bukan dengan menjadikan acara Maulid, bukan dengan menjadikan acara Maulid. Sedangkan ayat Al-Quran, sebagian ahlul bidah menjadikan ayat-ayat mutasyabih untuk membenarkan bid'ah mereka, apalagi ucapan para ulama. Nah, kemudian Ibnu Katsir juga kita sebutkan bahwa beliau sedang menceritakan bahwa ada raja Al-Malik Al-Muzaffar merayakan Maulid, bukan sedang meng-ACC atau membenarkan perbuatannya. Dia sedang menceritakan di kitab Bidayatun Nihayah, dia sedang menceritakan kalau ada seorang raja yang merayakan acara Maulid. Akan datang pembahasannya nanti. Jelas. Beliau bukan sedang membenarkan acara Maulid, tapi menceritakan orang yang merayakan Maulid. Ini ucapan para ulama senantiasa ahlul bidah mempelintirnya, memotongnya. Itu yang dikatakan bater, digunting. Maksudnya digunting bukan sesuai dengan ukurannya, digunting tidak pada porsinya, sehingga salah faham tentang atau salah difahami terhadap makna yang diucapkan. Baik, sekarang masuk pembahasan yang 40 atau syubhat yang ke-43. Atau sebelum itu afwan, Ibnu Hajar sudah kita sebutkan. Ibnu Hajar menyebutkan
bahwa asal maulid kebid'ahan, dan ini kontradiksi dari Ibnu Hajar. Beliau menyebutkan asal maulid itu bid'ah, akan tetapi memiliki asal, yaitu ketika Nabi SAW masuk ke dalam kota Madinah dan melihat orang-orang Yahudi berpuasa, kemudian bertanya, kenapa kalian berpuasa? Kemudian orang-orang Yahudi mengatakan, ini yaum Ashura, yaum najjallahu Musa wa aghraqa Fir'aun, hari di mana Nabi Musa diselamatkan dan Fir'aun ditenggelamkan. Nah, kata Nabi, nahnu atau ana ahaqqu bi akhi Musa minkum, aku lebih berhak memuliakan Musa kepada dibandingkan kalian. Nah, dan okelah kita katakan bahwa ini dalil, tapi kan ini sudah di-ACC oleh Nabi alaihi salatu wasallam, bukan dalam rangka menjadikan perayaan hari lahirnya Nabi alaihi salatu wasallam. Jelas, sekiranya itu dalam rangka yakni merayakan acara, tapi kan ini sudah dikerjakan oleh Nabi. Adapun kalian melakukan bid'ah acara maulid, apakah Nabi mengerjakannya? Apakah para sahabat? Ini jawaban untuk orang awam. Ketika dia tidak mendapatkan dalil secara rinci, tembakkan saja ke para salaf. Makanya kata para ulama, haula illadzina yaf'aluna al-bid'a mahjujun bi af'alis sahabah. Mereka itu tertampar, terbantahkan oleh perbuatan para sahabat. Itu saja. Cari perbuatan sahabat, cari amalan sahabat. Dan perlu membedakan antara wasilah dan ibadah. Antara wasilah dan ibadah, jangan sampai nanti mereka mengatakan bukti ini zaman sahabat tidak ada mikrofon untuk azan. Nah, ini wasilah, bukan ibadah. Apakah seorang menganggap mikrofon lebih berpahala dibandingkan azan biasa? Kan enggak. Tapi ini apa? Memudahkan, wasilah. Kecuali dia meyakini bahwa mikrofon lebih afdal dibandingkan azan biasa, maka ini membutuhkan dalil. Kan gitu, tafdil. Nah, ini perlu dipahami antara ibadah dan wasilah. Kalau mereka mengatakan bahwa kami merayakan maulid, ini wasilah. Nah, untuk apa? Mengingat Nabi. Bisa saja mereka mengatakan demikian, dan memang kemarin tonton munazarah, debat, ada syekh pakai bahasa Arab dengan salah seorang sufi tentang masalah bid'ah, tentang masalah sifat Allah, dan terakhir masalah bid'ah. Terakhir dibilang kayak gitu, kami merayakan maulid bukan dalam rangka ibadah tapi wasilah, kata mereka. Maka ucapan dia ini tidak teranggap. Kalian mengaku bahwa ini wasilah, tapi wasilah ini adalah id, adalah perayaan. Di dalam Islam tidak ada perayaan id kecuali yang dua, Idul Fitr wa Id al-Adha. Wadah? Begitu juga perayaan-perayaan yang lain, hari guru, hari santri, hari ibu. Ini masuk ke dalam id, walaupun mereka mengatakan ini bukan ibadah. Ucapan kalian ketika mengatakan ini bukan ibadah, makanya perlu didudukkan makna id, ya kan? Biar kita apa? Sepakat. Apa yang kalian maksud dengan id? Apakah id itu ibadah? Maksudnya murni ibadah id? Kan bukan murni ibadah id. Id itu adalah melakukan perhelatan, mengkaitkan antara perbuatan dan ucapan dengan waktu dan mengulangnya. Ini patokan id. Menghubungkan antara perbuatan dan ucapan dengan zaman dan mengulangnya. Oke. Contohnya apa? Hari ulang tahun. Hari ulang tahun makan-makan, masak mie goreng. Taib. Kenapa masak mie goreng hari ini? Ulang tahun. Berarti dia apa? Menghubungkan antara makan-makan dengan hari ulang tahun. Ini masuk ke dalam id. Walaupun kalian tidak mengatakan ini ibadah, ini diharamkan. Dan mengulangnya kan setiap tahun. Kecuali misalnya dia bertepatan harinya dengan ulang tahun, dia masak mie goreng. Kenapa masak mie goreng? Ya mau makan mie goreng.
dan dia bisa jadi nggak tahu kalau hari ini adalah hari ulang tahunnya, maka ini nggak masalah. Lihat dafi'nya apa, pendorongnya apa, kan itu dilihat. Kenapa seseorang berkumpul, kenapa seseorang makan-makan, kenapa seseorang, maka ini masuk. Kalau dilihat pendorongnya adalah waktu, waktunya karena hari ini adalah hari ini, misalnya momennya hari guru, hari santri, ini masuk dalam Id. Udah kita sebutkan di hadis yang kemarin kan gitu. Bukankah orang-orang sebagian ketika main-main, kenapa kalian main-main, kata Nabi alaihi salatu wassalam, karena ini adalah hari yang kami lakukan di masa jahiliyah ya Rasulullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innallaha qad abdalakuma bi khairin minhuma. Allah sudah mengganti perbuatan kalian ini dengan sesuatu yang lebih baik dari hari ini, yaitu Idul Fitr wa Idul Adha. Ini perlu difahami masalah Id, bahwa bukan hanya masalah ibadah. Nah, kita akui memang bukan ibadah, tapi ketika mengulang dan mengkhususkan waktu, ini dikatakan Id. Ini dikatakan Id. Ya kan? Makanya kenapa kita lihat, karena mereka mengkhususkan waktu itu. Mengkhususkan waktu itu. Misalnya ini tanggal berapa? 25 November, masalah hari guru. Mereka merayakan ini karena hari ini kan 25-nya itu gitu. Dan itu setiap tahun diulang. Atau hari santri. Atau hari yang lain. Yang terjadi maksud dari waktu dan mengulangnya, melakukan upacara, makan-makan. Apa pendorongnya? Karena hari ini. Inilah yang dikatakan Id. Kalau dibarengi dengan ibadah, double. Bid'ah dan tasyabbuh bil kuffar, dan diharamkan lagi secara syariat. Makanya perlu diperhatikan dalam istilah usul fikih, manat at-tahrim, manatut tahrim. Jadi yang pengharaman itu digantungkan dengan apa dia gitu. Jadi hukum itu ada digantungkan dengan sebabnya kan gitu, illahnya. Kalau manat lebih khusus dibandingkan illah. Nah, taib. Masuk ke pembahasan 43 atau syubhat yang 43. Yaqulun innal imam Jalaluddin atau Jalaluddin laqab kan? Naam. Atau namanya, naam. Kalau namanya ghairu munsharif. طيب إن الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله قد نص على جواز مشروعية الاحتفال بالمولد النبي. Kata mereka, sesungguhnya As-Suyuti rahimahullah menunjukkan secara nas, yakni secara jelas dan gamblang akan bolehnya merayakan acara maulid. Perlu diperhatikan, As-Suyuti rahimahullah memiliki penyimpangan di dalam akidah. As-Suyuti rahimahullah memiliki penyimpangan di dalam akidah pada sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia berpemahaman Asy'ariyah. Makanya tafsir Al-Jalalain, Al-Muhalla As-Suyuti dan Jalaluddin As-Suyuti ini, kalau kita baca itu kita dapatkan ucapan-ucapan mereka yang mentahrif sifat Allah. Dan tafsir Jalalain sangat diagungkan oleh orang-orang Sufi. Tafsir Jalalain, Anda nggak mau menyebutkan kelompok kan itu, organisasi Sufi. Nah, dan Sufi pemahaman, dan Jalaluddin As-Suyuti juga memiliki pemahaman tasawuf, dan dia membela
Ibnu Arabi yang dikafirkan para ulama. Dia menulis kitab Tabri'ah Ibnu Arabi. Ibnu Arabi mutafalsif, sufi, dikafirkan para ulama, berkata dengan wahdatul wujud, Allah fi kulli makan, mengatakan bahwa kenabian itu bisa diraih dengan apa namanya? La ilaha illallah. Apa yang namanya, yang bermeditasi. Nah, dan mengagungkan para wali melebihi para anbiya. Di antara di kitab dia Al-Futuhatul Makkiyah. Dan Ibnu Arabi dikafirkan para ulama. Taib, apa kata As-Suyuti? Dan As-Suyuti memiliki ilmu dalam ilmu hadis, kan itu. As-Suyuti dan Sakhawi rahimahullah itu kuat perselisihan mereka. Itu satu zaman mereka, As-Suyuti dan As-Sakhawi, Al-Imam As-Sakhawi. Bahkan didapatkan sebagian ucapan mereka saling mengkafirkan. Taib. Qala As-Suyuti, wa qad dhahara li takhrij amal al-maulid ala aslin. Sungguh telah tampak bagiku asal yang membangun hukum terhadap perayaan maulid. Sungguh telah tampak bagiku bahwa perayaan maulid ini memiliki asal. Asal itu bisa dikatakan dalil. Makanya kan di antara bid'ah definisinya sebagaimana yang disebutkan Ibnu Rajab, akan kita sebutkan nanti. Maka laisa lahu asal, yang tidak memiliki asal di dalam syariat dan dikerjakan dalam bentuk ibadah, kan gitu. Nah, apa kata As-Suyuti? Wa huwa ma akhrajahu al-Baihaqi an Anas radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi rahimahullah. Al-Baihaqi muhaddits, memiliki kitab Sunan Al-Baihaqi, kitab hadis. Apa hadisnya? Dari Anas radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam aqqa an nafsihi ba'da an-nubuwah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih akikah, hewan yang digunakan untuk akikah setelah nubuwah, maksudnya setelah diangkat menjadi nabi, setelah diutus menjadi nabi, yakni Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ma'a annahu qad warada anna jaddahu Abdul Muttalib aqqa anhu fi sabi' wiladatihi, sebagaimana juga yang datang bahwa paman kakek Nabi alaihi salatu wassalam, ay Abdul Muttalib, aqqa anhu fi sabi' wiladatihi, ay mengakikahkan Nabi di hari ke-7 setelah lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadih? Wal aqiqatu la tu'adu marratan thaniyah, sementara akikah itu tidak dilakukan dua kali. Fayuhmalu dhalika ala anna alladhi fa'alahu an-nabiy alaihi salatu wassalam izharan lisyukr ala ijadillahi iyyahu rahmatan lil alamin. Lihat kata As-Suyuti, maka ketika kakek Nabi alaihi salatu wassalam Abdul Muttalib sudah mengakikahkan Nabi di hari ke-7, kemudian setelah Nabi diutus menjadi Nabi, maka Nabi pun mengulangi akikah. Kata Suyuti apa?
maka ini dibawa kepada bentuk syukurnya Nabi atas lahirnya dia. Wadah. Wa tasyri'an li ummatihi, dan ini adalah bentuk syariat kepada umat. Kama kana yusalli ala nafsihi, sebagaimana Rasulullah bersolawat atas dirinya. Lidzalika fayustahabbu lana izhar asyukur bi maulidihi. Oleh karena itu dimustahabkan, yakni disunnahkan bagi kita untuk menampakkan rasa syukur atas lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi bersyukur atas lahirnya ia. Lihat, jauh kali apanya? Jauh kali pasaknya, kan gitu. Patokannya. Kalau istilah dalam bahasa Arab, laqad ab'ada an-nuj'ah. Qala bil ijtima'i wa it'ami at-ta'am wa nahwi dhalika min wujuhil qurubati wa izharil masarrat. Yani disunnahkan bagi kita untuk bersyukur atas lahirnya Nabi dengan ngapain? Dengan berkumpul, memberikan makanan, makan-makan, dan yang semisal dengan itu dari perkara-perkara yang bisa mendekatkan diri kepada Allah dan menampakkan kebahagiaan. Ini disebutkan As-Suyuti di kitab Al-Hawi. Sebagaimana yang kita sebutkan, As-Suyuti memiliki kekeliruan dalam perkara akidah dan ibadah. As-Suyuti yamil ila tasawuf, yakni condong kepada tasawuf, dan memiliki kesalahan-kesalahan yang lain. Dan apa yang beliau tulis dari perkara yang bisa bermanfaat bagi umat, seperti kitab beliau Al-Itqan fi Ulumil Quran, itu diantara kitab yang sangat bagus. Kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Bukan berarti ditinggalkan, dibakar kitab-kitab mereka, kan gitu. Akan tetapi diwanti-wanti akan akidahnya. Ahlus sunnah sangat adil. Sama seperti Al-Ghazali. Al-Ghazali kalau kita baca kitab Ihya, sangat banyak perkara-perkara yang mengandung kekufuran. Banyak. Ada para ulama mengumpulkan, mengatakan biwahdatul wujud, mengatakan wali-wali lebih mulia dibanding anbiya. Makanya subhanallah, yang uniknya sufi ini, mereka suka perkara khurafat. Di sisi yang lain, pada bab nama-nama dan sifat Allah mereka agungkan akal, sampai mereka tinggalkan dalil. Kan kontradiksi kan? Dalam bab asma sifat ini nggak masuk akal, tapi kalau khurafat masuk akal. Allah al-musta'an. Kalau khurafat masuk akalnya, sementara hadis yang jelas dari Nabi SAW ini nggak masuk akalku. Gimana Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir? Kalau khurafat percaya kau. Ini kan, yakni maqadi' syaitan. Subhanallah. Makanya rata-rata orang-orang berpemahaman Asy'ariyah rata-rata dalam perkara ibadah sufi. Mayoritasnya, tidak semua tentunya. Tapi sekarang yang ada sekarang itu dia. Asy'ari ibadah sufi, akidah Asy'ari ibadah sufi, mazhab fikih Syafi'i. Nah, mazhab fikih yang paling ngaku Syafi'i. Ayo kunut. Paling kuat. Jangan siapa yang ini nggak sah salatnya. Tapi kalau akidah entah kemana-mana, yang diikuti yang menyimpang, kan gitu. Ikutilah akidah Syafi'i. Ikutilah ibadah Syafi'i. Tapi kalau ibadah nanti khurafat, minta-minta ke kuburan, kan ini tidak konsisten. Berarti yang dibela bukan mazhab, berarti lebih ke organisasi, lebih ke hizib. Nah, baik. Pertama kita katakan ucapan As-Suyuti mardud, tertolak. Kullu qawlin yu'khadhu wa yutraku illa qawlin Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kisah ini dikeluarkan oleh
Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani rahimahullah di kitab Musannaf. Di kitab Musannaf Abdul Razzaq. Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani dari Yaman. Dan ini di antara guru Al-Imam Ahmad. Imam Ahmad pernah ke Yaman, ke San'ah. Dan riwayat ini hadisnya bahwa Nabi SAW mengakikah lagi setelah diutus menjadi nubuwah, riwayat yang mardud, dhaif, batil, liwujud illah, karena ada penyakit di dalam sanadnya, ada kecacatan, ada kerusakan. Siapa itu? Itulah Abdullah ibni Muharrir atau Muharrar, dari Qatadah, dari Anas, bahwa Nabi SAW aqqa an nafsihi ba'da nubuwah. Yang pertama kita katakan hadisnya dhaif. Bagaimana mungkin Suyuti membangun hadis dhaif dengan ibadah, yakni maulid? Dan itu kalau apa? Kalau hadisnya sahih, yakni dhaif tentunya kan gitu. Kalaupun sahih, lihat kata Imam Ibnu Qayyim tentang ini setelah menyebutkan hadis ini, wa azzahu ila Abdul Razzaq fi musannifihi, qala Abdul Razzaq innama taraku Ibnu Muharrir li hadzal hadis. Al-Imam Ibnu Razzaq, Al-Imam Abdul Razzaq yang meriwayatkan hadis ini mengatakan Ibnu Muharrir itu dhaif, bahkan meninggalkan Ibnu Muharrir, Abdullah bin Muharrir, disebabkan hadis ini. Innama taraku Ibnu Muharrir li hadzal hadis. Makanya muncul pertanyaan kan gitu, kenapa al-Imam Muhadditsin meriwayatkan hadis yang dhaif? Sementara tahunya orang tuh hadis itu dhaif, kenapa mereka riwayatkan? Iya enggak? Al-Imam Ahmad, Al-Imam Tirmizi, apakah mereka enggak tahu hadis yang mereka riwayatkan itu ada yang dhaif? Tahu mereka. Siapa yang pernah dengar jawabannya? Kenapa sebagian Imam Muhadditsin meriwayatkan hadis yang dhaif? Ada banyak asbab, ada banyak sebabnya. Di antaranya, kadang-kadang hadis itu dhaif dalam rangka menguatkan hadis yang lain. Ada mutaba'at, ada hadis-hadis yang senada dengan itu. Yang kedua, sebagaimana dikatakan para ulama, man asnada faqad abra'a dhimmatah. Siapa yang mau menyebutkan sanad, dia telah melepaskan tanggung jawabnya. Ini urusan kalian mencari. Aku hanya menyebutkan sanad. Jelas. Tugasku menyampaikan hadis dan menyebutkan sanadnya ini. Tugas kalian apa? Carilah itu kebenarannya. Wadah. Makanya itu sampai sekarang berjalan ilmu hadis, mutalaah, kan itu. Kemudian menjaga apa? Sunnah Nabi secara umum, karena bisa jadi nanti sahih, bisa jadi kan gitu. Dengan ihtimal atau kemungkinan itu, maka para ulama menyebutkan hadis walaupun mereka mengetahui kedhaifannya. Mengetahui apa? Kedhaifannya. Karena itu tadi, tidak semua yang kita nukilkan kita percaya kita kebenarannya gitu. Maksudnya aku mendengar hadis ini loh, tapi apakah berarti aku sepakat dengan hadis ini? Belum tentu gitu. Sama seperti ulama tarikh, yakni sejarah. Seperti Az-Zahabi rahimahullah di kitab Siyar A'lamin Nubala menyebutkan biografi para ulama. Kadang-kadang menyebutkan pujian-pujian yang sebagian ulama itu menyimpang, tapi bukan berarti ini pujian Al-Hafidz Ibnu Az-Zahabi, tapi orang-orang memujinya, orang-orang yang mengatakannya begitu. Aku hanya menukilkan yang terjadi gitu. Itu yang dikatakan amanat ilmiah. Apa yang sampai, yang kenyataannya waqi'nya, itulah dinukilkan. Masalah benar atau enggak itu urusan belakangan gitu. Wadah. Taib. Dan Abdullah ibn Muharrir atau Muharrar
Ini didhaifkan para ulama, dan para ulama sepakat akan kedhaifannya sebagaimana disebutkan An-Nawawi dan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Syafi'i, dua-duanya Syafi'i. Lihat, wahai orang-orang yang menjadikan Suyuti sebagai hujjah bahwa hadis ini telah didhaifkan, imam yang kalian agungkan juga yaitu An-Nawawi dan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Karena kan mereka kemarin berhujjah dengan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kalau mereka berhujjah dengan ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar, sekarang hadis ini dhaif. Kan gitu. Enggak bisa kita maksudnya berhujjah pada ucapan alim sesuai dengan yang kita mau, hawa nafsu. Kemudian ucapan yang lain enggak dipakai. Berarti ini tanaqud. Taib. Sebagaimana kita sebutkan, sekiranya law sallamna jadalan, bahwa hadis itu oke lah sahih, kita anggap sahih. Kemudian hukum yang dikeluarkan oleh As-Suyuti dengan hadis ini sangat jauh untuk melakukan bid'ah. Kiasnya itu sangat jauh gitu. Ini qiyas ma'al al-fariq. Pertama, akikah itu sunnah. Ya kan? Akikah itu sunnah. Sebagaimana disebutkan kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi. Setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Tudbahu anhu fi yaumi sabi'ihi wa yusamma fihi wa yuhlaqu ra'suhu. Kata Nabi alaihi wasallam di riwayat Abu Dawud, hadisnya sahih. Nah, sebagaimana juga dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah di kitab Tuhfatul Mawdud. Nah, Tuhfatul Maulud. Qalu hiya sunnatu Rasulillah. Yani aqiqah adalah sunnatu Rasulillah alaihi salatu wassalam. Dan apa yang dikatakan Suyuti tadi dengan hadis itu bahwa Nabi mengulang akikah setelah nubuwah, yang lebih tepat adalah perayaan atau bentuk bersyukur kepada Allah dengan dijadikannya Nabi sebagai Nabi, bukan diutusnya atau bukan dilahirkannya Nabi, bukan acara maulid. Ini yang lebih tepat sekiranya hadis itu sahih. Apa tadi katanya? Nabi aqqa an nafsihi ba'dan nubuwah. Ini kata Suyuti, dia mengakikahkan dirinya setelah kenabian. Yang lebih tepat apa? Merayakan atau bentuk bersyukur setelah diutusnya Nabi, bukan perayaan maulid. Ini yang lebih tepat, walaupun ini pun salah juga kan gitu. Ya enggak kan, ba'da nubuwah, Nabi kaitkan dengan nubuwah. Makanya juga udah kita sebutkan kemarin, mereka beristidlal dengan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan. Yani rahmah, kasih sayang. Taib, yang lebih tepat adalah bersyukur dengan merayakan acara perayaan dengan diutusnya Nabi, bukan hari lahirnya Nabi. Sekiranya pun itu benar kan gitu. Tapi tentu ini salah, dua-duanya salah. Cuma ketika merayakan hari lahirnya Nabi, ini lebih parah jauh dan salahnya. Nah, dan ucapan Suyuti ini mahjuj dengan perbuatan para salaf. Para salaf tidak pernah melakukannya. Tidak pernah melakukannya, merayakan. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wasallam tidak pernah merayakannya. Begitu juga tidak para sahabat, tidak yang lain. Nah, dan yang menjadi hujjah adalah Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para salaf, bukan ucapan seorang imam ini atau imam itu yang dianggap benar. Sebagaimana dikatakan Imam Malik, kullu qaulin yu'khadhu wa yutrak. Dan sudah kita sebutkan rata-rata yang memunculkan statement membenarkan maulid memiliki nafas-nafas sufi. Sebagian ulama yang memunculkan statement, yakni pendapat atau fatwa
atau ijtihad yang membenarkan acara maulid, tidaklah dia kecuali memiliki nafas sufi, tasawuf. Karena sudah kita fahami sejarah maulid di kurun keempat dari dinasti Fatimiyin atau Ubaidiyin, yang mereka orang-orang Yahudi, asalnya Yahudi. Naam. Adzan. Enggak. Taib. Asyubhah ar-rabi'ah wal arba'un, syubhat yang 44. Syubhat yang ke-44. Yaqulun, mereka berkata, inna awwala man ihtafala bil maulidin nabi huwa al-malik al-muzaffar Abu Sa'id Kukuburi. Yang pertama kali merayakan acara maulid nabi itu adalah al-malik al-muzaffar, Muzaffaruddin namanya, Abu Sa'id Kukuburi, Sahib Irbil, Sahib Irbil. Wa huwa malikun adilun. Ini kata mereka. Sementara imam ini atau raja ini adalah raja yang adil. Walahu atharun hasanatun, dan dia memiliki peninggalan jasa-jasa yang mulia. Fahal yakunu amaluhu bid'atan? Apakah mungkin amalannya itu bid'ah? Ini yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir kemarin kan gitu. Walaupun Ibnu Katsir sebagian ucapannya mengarah kepada pujian kepada Al-Malik Al-Muzaffar ini. Kemudian ini siapa Al-Malik Al-Muzaffar ini? Namanya Muzaffaruddin Abu Sa'id Kukubri bin Ali ibni Baktakin ibni Muhammad At-Turkmani, Turkmenistan dari aslinya. Sahib Irbil. Irbil itu negara yang dulu di bagian Baghdad di daerah Irak. Bukan negara, wilayah kan gitu. Jadi si Malik Muzaffar inilah yang menjadi raja di zaman itu di situ. Ini sekitar generasi ke-6, 600 Hijri. Di Irak memiliki wilayah namanya Irbil. Dia menjadi rajanya. Kata mereka, raja ini merayakan acara maulid, sementara raja ini adalah raja yang adil, memiliki jasa-jasa yang baik. Nah, apakah mungkin amalannya bid'ah? Ini lebih lemah dibandingkan ucapan yang sebelum-sebelumnya kan gitu. Subhanallah. Makanya ya ini kitab ini ajib. Beliau mengumpulkan syubhat-syubhat yang memang disebutkan di kutub-kutub ahli bidah dalam perayaan maulid. Dan mengumpulkan itu bukan perkara yang mudah. Harus kita baca, harus kita mutalaah, dibuka satu-satu, makanya bisa muncul. Yang bisa jadi memang, dan kebanyakan orang-orang yang merayakan maulid mungkin nggak tahu syubhat-syubhat ini kan gitu. Nggak tahu mereka syubhat-syubhat ini bisa membenarkan perbuatan mereka tentang acara maulid. Nah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa kullu man adala an ittiba'il kitab was sunnah wa ta'ati Allah war rasul ila adatihi wa adati abihi wa qaumihi fa huwa min ahli al-jahiliyyati al-mustahiqqin lil wa'id. Kalam azim dari Ibnu Taimiyah. Kata beliau, semua orang yang meninggalkan sunnah Nabi, meninggalkan ittiba kepada Al-Quran dan sunnah, yakni tidak mengikuti Al-Quran dan sunnah dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan malah memilih kebiasaan, adat, wa adati abihi wa qaumihi,
dan mengikuti adat ayahnya, nenek moyangnya dan kaumnya, fahuwa min ahlil jahiliyah al-mustahiqina lil wa'id. Ini adalah orang-orang jahiliyah, ya kan? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Kalau dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian, kata mereka kami lebih memilih apa yang kami dapatkan dari agama nenek moyang, dari kebiasaan, atau kami beginilah dulu, kakek kami beginilah dulu, ustaz kami beginilah dulu. Bukan yang menjadi patokan adalah apa yang Allah turunkan dari Al-Quran dan Sunnah. Dan berkata sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, kullu ibadatin lam yata'abbad bihi ashabu Rasulillah fala tata'abbadu biha. Semua ibadah yang tidak dilakukan ashabu Rasulillah jangan kalian lakukan. Ini kalam menampar orang-orang yang melakukan bid'ah. Semua ibadah yang tidak dilakukan ashabu Rasulillah maka jangan kalian lakukan. Fa innal awwal lam yada' lil akhar maqalan. Karena sesungguhnya yang pertama tidak meninggalkan kepada yang lain sebuah ucapan. Artinya semua telah dijelaskan. Fattaqullaha ya ma'syaral qurra. Bertakwalah kalian kepada Allah wahai para qurra. Khudhu tariq man kana qablakum. Maka ikutilah jalan orang-orang sebelum kalian, para sahabat. Lihat ucapan Asy-Sya'bi rahimahullah. Ma haddatsuka an ashabi Rasulillah fakhudhu. Ma haddatsuka an ashabi Rasulillah fakhudhu. Apa yang dikabarkan kepadamu dari sahabat Rasulullah dan itu sahih tentunya, maka ambil, amalkan, kerjakan. Wa maqalu bi ra'yihim fabul alaih. Maka apa yang mereka ucapkan dengan pendapat-pendapat mereka semata tanpa dilandasi oleh dalil dan itu menyimpang tentunya, maka kencingi itu. Fabul alaih. Ini menunjukkan apa? Celaan para salaf terhadap orang-orang yang melakukan kebid'ahan. Dan berkata Imam Malik, lan yuslih akhiru hadhihi al-ummah illa ma salaha awwaluha. Ini ucapan yang masyhur kan gitu. Lan yuslih atau lan yasluh akhiru hadhihi al-ummah atau lan yuslih akhiru lan yasluh akhiru hadhihi al-ummah illa ma aslaha awwalaha. Lan yasluh maksudnya saluha yasluhu yani isim fi'il kan gitu, yani fi'il lazim, saluha yasluhu. Akhiru hadhihi al-ummah illa ma aslaha awwalaha. Artinya tidak mungkin akhir dari umat ini menjadi baik kecuali mengikuti apa yang membuat baik dari umat-umat sebelumnya, yakni dengan mengikuti sunnah. Umat-umat terdahulu, yakni para salaf, para sahabat, tabi'in, itu baik ketika mengikuti perintah Nabi. Naam. Azan. Fadhal. Baik, kita lanjutkan. Wa qala al-Imam Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, berkata Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, ini di antara mufti pertama di Saudi. Wa hadha ihtifalu sahib Irbil laysa bihujjah. Kata beliau, apa yang dilakukan dari raja Irbil itu, yakni al-Muzaffar al-Kukubri, laysa bihujjah, bukanlah hujjah. Fa innal bid'ata fid din la tuqbalu min ayyi ahadin kan. Karena kebid'ahan yang dilakukan di dalam agama itu tidak boleh diterima dari siapapun. Binususil hadis atau binususi al ahadits, sesuai dengan hadis-hadis yang datang dari nas
oleh Nabi alaihi wasallam. Fala yumkinuna an nu'arid al-ahadits al-muhadhdhira min al-ibtida'i fi ad-din bi'amali Abi Sa'id Kukuburi atau Kukuburi alladhi ahdatha al-ihtifal bil maulid fi al-qarn as-sadis wa 'adalatuhu la tujib ismatah wa qad dzakara Ibnu Khalkan annahu yuhibbu as-sama'. Raja ini sebagaimana yang dikatakan para ulama dan ahli tarikh terpengaruh oleh pemahaman sufi. Raja ini terpengaruh oleh pemahaman sufi. Makanya dia sebagaimana disebutkan Ibnu Khalkan di antara ahli sejarah, begitu juga Abu Syamah, bahwa dia ini membangun ribat. Apa ribat? Ini ribat ini istilah orang-orang sufi ini. Kayak masjid, kayak markiz. Yang di dalam masjid dan markiz itu dilakukan acara-acara joget-joget, nasyid-nasyid, gendang-gendang, tari-tari apa yang muter-muter itu, apa namanya? Apa nama yang macam jubahnya panjang bulat, muter sampai kembang. Marawis. Hah? Iya kan? Enggak pernah nonton dengar marawis. Nah, inilah yang dibangunnya karena dia terperdaya oleh apa? Banyak di daerah itu di Irbil orang-orang sufi mengikuti tariqah Syadziliyah, tarekat Syadziliyah. Naam. طيب berkata Syekh Abdullah ibn Humaid, faqad qila inna awwala man ihtafala bil maulid an-nabi huwa Kukuburi, karena Kukuburi laysa min asma'il arabiyyah, kan itu bukan nama Arab, mungkin bahasa Turkmenistan. Abu Sa'id Abil Hasan Ali At-Turkmani sahib Irbil ahdatha dhalika fi awakhir al-qarn as-sadis أو أوائل القرن السابع. Udah kita sepakati bahwa sejarah Maulid itu terjadi di kurun keberapa? Naam, al-qarni ar-rabi' yang diadakan oleh al-Fatimiyun atau al-Ubaidiyun. Yani ini juga ada klaim yang baru bahwa yang merayakannya adalah ini dia si Abu al-Muzaffar sahib Irbil. Nah, di kurun ke-6 dan ke-7. Maka yang benar adalah Fatimiyun. Dia mengikuti sebenarnya, menghidupkan sebagaimana kita sebutkan ada yang diikutinya bahwa dia menghidupkan lagi. Fa innahu yuqimu dzalika al-ihtifal lailat at-tasi'ah. Disebutkan di sini bahwa dia merayakan acara Maulid itu di hari ke-9. Sebagaimana sebagian pendapat ahlul ilmi, Nabi itu lahir di 9 Rabiul Awal. Lihat. على ما اختاره المحدثون من ولادته عليه الصلاة والسلام تلك الليلة وتارة ليلة 12 kadang-kadang 12 على ما قاله الجمهور, sebagaimana dikatakan mayoritas sebagian ahli ilmu atau kebanyakan para ulama. Sudah kita sebutkan sepakat para ulama hari lahir Nabi itu diperselisihkan, tidak ada yang pasti. فهل كان التركماني وهو ومن تبعه أعلم وأهدى سبيلا من خيار هذه الأمة وفضلائها من الصحابة ومن بعدهم. Mungkinkah Al-Muzaffar ini sahibu Irbil, Raja Irbil ini lebih di atas hidayah, lebih mengetahui dibandingkan para sahabat dan orang-orang yang setelahnya dari kurun 1, 2, 3, 4, 5, 6 baru disinilah kalian ambil. Kenapa enggak kalian jadikan para salaf sebagai pedoman kalian dalam hidup, kan gitu? Nah, في حين أنه لو قيل إن يوم البعث أولى بهذا الشكر من يوم الولادة لكان أحرى. Sekiranya hari diutusnya Nabi menjadi Rasul, kemudian manusia bersyukur, ini lebih layak kan gitu dibandingkan hari wiladah. Udah kita sebutkan juga bahwa Nabi itu menjadi istimewa ketika apa?
ketika menjadi rasul. Ketika menjadi rasul. Iya enggak? Apa beda Nabi sama yang lain? Karena nasab? Karena sebatas zatnya Nabi? Enggak, tapi karena dia dijadikan rasul. Bukan karena sebatas lahirnya dia alaihi salatu wassalam. Ya kan? Istimewanya Nabi ketika dia menjadi rasul. Yang ini di mana enggak bisa diraih lagi. Bukan sebatas lahirnya, karena ketika lahirnya Nabi belum diutus menjadi rasul, belum datang wahyu, manusia biasa, nggak ada yang istimewa sebelum menjadi rasul, biasa, manusia biasa, sama seperti manusia yang lain, yang biasa, yang di atas kebaikan tentunya, kan gitu. Tapi kenapa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjadi istimewa ketika didatangi wahyu, ketika datang kepada Jibril, ketika terkoneksi dengan Allah? Kan gitu, yang nggak bisa dilakukan orang lain. Wah, ini perlu, ini asal min usul ahli sunnah. Makanya ketika Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, makanya rahmat bagi seluruh alam dikaitkan dengan al-irsal, ar-risalah, wa laysa al-wiladah. Dikaitkannya rahmat Nabi kepada seluruh alam ketika diutus menjadi rasul, bukan sebatas ketika dilahirkan. Sekiranya ketika dilahirkan, makanya ayatnya wa ma auladnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami lahirkan engkau kecuali menjadi rahmat. Tapi bukan begitu Allah menyebutkan, wa ma arsalnaka, menjadi seorang rasul, ini baru rahmat, kan itu, basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai yang memberi peringatan. Nah, ini keistimewaan Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya kita tetap meyakini bahwa Nabi seorang manusia biasa, kan gitu. Nabi yang mengatakan, wa ana minal bashar, aku lupa, terjadi lupa, sahu, Nabi lupa ketika sholat, kan gitu. Ini menunjukkan Nabi alaihi salatu wassalam manusia biasa, akan tetapi diberikan keistimewaan apa? Kerasulan, yang itu enggak bisa diraih orang lain. Nah, berkata Syekh Muqbil rahimahullah, al-ihtifalu bil maulid min haitsu huwa bid'ah lam yathbut wa lam ya'mur bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Iqra'u kitab Allah min awwalihi ila akhirih. Hal tajiduna al-ihtifal bil maulid? Kata beliau, ihtifal, merayakan maulid ini bid'ah, kata beliau. Tidak pernah disampaikan oleh Nabi, tidak pernah diperintahkan oleh Nabi. Silahkan baca Al-Quran dari awal sampai akhir. Apakah ada ayat yang menunjukkan untuk memerintahkan maulid? Kata beliau, iqra'u sunnata Rasulillah atajiduna al-ihtifal bil maulid. Baca sunnah Nabi. Ada enggak kalian dapatkan perayaan maulid? Am atabihi al-ubaidiyun bil maghrib wa asluhum yahud, kata beliau. Atau yang mendatangkan acara maulid ini adalah orang-orang ubaidiyun, kan gitu, fatimiyun, ubaidiyun, yang asal mereka dari Yahudi. Hatta anna malikan fil qarni as-sadis, sampai yakni raja yang di kurun ke-6 ini, maksudnya ini sahibul Irbil, raja Irbil ini, ra'an nasara yahtafiluna bi maulid Isa alaihi salam, ketika dia melihat orang-orang Nasrani merayakan hari lahirnya Nabi Isa. Qala Abu Syamah, yakni di antara muwarrikh ahli sejarah, fa aqama ihtifalan bi maulidin nabi a'zama min ihtifalin nasara bi maulid Isa. Sehingga Raja Irbil ini melihat orang-orang Nasrani merayakan hari lahirnya Nabi Isa. Ayo kita rayakan hari lahirnya Nabi, melebihi orang-orang Nasrani merayakan hari lahirnya Isa. Makanya ini misdaq benarnya ucapan Nabi, la tattabi'unna man kana sunana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta idza dakhalu hujra dhabbin la dakhaltumuhu, kan gitu. Ayahudi wan nasara, qala wa man, siapa lagi kalau bukan Yahudi Nasrani yang kalian ikuti. Kemudian kata beliau, fal muluk war ru'asa la yuhtajju bihim, para raja dan para pembesar tidak dijadikan hujjah dalam beragama. Jangan sampai nanti orang-orang besar ini dianggap seorang alim, kan gitu sering orang lihat Raja Saudi begini, nah ini berarti boleh.
Raja Saudi begini begitu, berarti menunjukkan apa? Perbuatan ini boleh. Yuhtajju biqaulillah, seharusnya yang jadikan hujjah adalah ucapan Allah, kan gitu. Wa yuhtajju biqauli Rasulillah, yang dijadikan hujjah adalah ucapan Rasulullah. Begitu juga amalan para ulama. Misalnya kan gitu. Jangankan para raja, ulama sendiri mungkin kalau memang sebuah ucapan atau perbuatannya menyelisih sunnah Nabi, maka ditinggalkan. Apalagi yang bukan yang berilmu. Nah, berkata Al-Syekh Ali ibn Mahfuz, awwalu man ahdatha al-mawalid bil Qahirah. Yang pertama kali mengadakan acara maulid ini di Mesir, sudah kita sebutkan, Al-Khulafa'ul Fatimiyun, para khalifah Fatimiyun. Maksudnya para pembesar Fatimiyun fil qarni rabi', di kurun keempat. Ibtada'u sittata mawalid. Mereka membuat bid'ah 6 maulid. Al-Maulid Nabawi, Maulid Imam Ali, kata mereka Maulid Sayyidah Fatimah Zahra, Maulid Hasan wal Husain, Maulid Khalifatul Hadir, wa baqiyat hadhihi al-mawalid ala rusumiha. Nah, ini menunjukkan apa? Menyibukkan manusia supaya tidak meruntuhkan kerajaan mereka, kepemimpinan mereka. Kampanye dengan cara yang halus, kan gitu. Kalau seorang sekarang untuk menarik hati manusia untuk dipilih dengan cara berkampanye membagikan sembako, kalau orang itu pun kampanye kayak gitu supaya jangan apa? Supaya jangan diruntuhkan, jangan didemo, disibukkan mayoritas manusia masyarakat dengan makan-makan, cara maulid, supaya apa? Hati mereka condong kepada Fatimiyun. Nah, ini juga dikatakan Sabt Ibn al-Jawzi, Yusuf Ghazawaguli, yani susah-susah nama orang. Kana Umar ibn Muhammad al-Mula. Umar ibn Muhammad al-Mula di antara tokoh sufi. Makanya Mula itu biasanya sering dari India. Ya'malu maulid Rasulullah kulla sana. Yani merayakan acara maulid setiap tahun. Wa yahduru indahu sahibul musil wal akabir. Dan datang, yakni acara ini didatangi sahibul musil wal akabir, maksudnya itu siapa? Si Raja Irbil tadi, Al-Muzaffar Al-Kuburi. Wa kana Nuruddin yuhibbuhu wa yukatibuhu, wa jami'ul muluk wal ulama wal a'yan yazurunahu wa yatabarrakuna bihi. Nah, sebagaimana disebutkan bahwa raja ini terpapar pemahaman sufi. Nah, dan ini tadi siapa? Umar Mula ini, ketika dia mati, kuburannya itu dijadikan tempat ngalap berkah. Kuburannya dijadikan tempat ngalap berkah. Berkata Az-Zahabi rahimahullah, Al-Imam Az-Zahabi, wa bana al-Malik al-Muzaffar lis-Sufiyah rubatain. Yani si sahibul Irbil ini, Raja Irbil ini membangun untuk orang-orang sufi ribat. Nah, makanya ada rubat tarim di Yaman, itu ada, pernah kita lihat. Itu kayak masjid macam apa namanya? Tempat tarekat itu. Kalau di sini musalla yang apa itu? Suluk. Nah, iya kayak gitulah. Wa kana yanzilu li ajli sama'at, dan dia singgah, udah dibangunnya, dia datang ke situ dan mendengarkan sama'at. Itu istilah sufi, itulah acara-acara nasid, joget-joget, gendang-gendang, qasidah-qasidah, kan gitu. Makanya yang sesuai dengan hawa nafsu itu enak, kan gitu. Banyak makan-makan, joget-joget, yang pembesar-pembesarnya itu. Nah, dan itulah yang dilakukan sebagian dan kebanyakan orang-orang ketika merayakan maulid, kan pasti ada gendang, nasid. Lumayan lagi masih anak kecil misalnya yang mukul gondang, ini yang udah bosarnya, ibu-ibu, anak-anak gadis. Nah, ini kan mungkar.
joget-joget, yakni campur mereka nyari-nari, raqs. Ini adat sufiyah ini. Berkata Syekh Hamud Tuwaijiri, "Hadza mimma yazri bi Sultan Irbil wa yuqdahu fihi." Ini di antara yang merusak kehormatan Sultan Irbil ini. Lianna 'amal as-sama' min al-bid'ah al-muhdatsah fil Islam wal bid'ah kulluha syarrun wa dhalalah. Tuh. Kok bisa dia ikut gabung mendengarkan acara nasyid, joget-joget? Ini si raja ini, Raja Irbil ini, si Al-Muzaffar Al-Kukuburi. Wa amma ar-raqs, adapun joget-joget, fa innahu min khawarim al-muru'ah, itu di antara yang merusak, meruntuhkan kehormatan. Wa mimma yazri bil aql wal adab, dan di antara perkara yang merusak akal dan akhlak dan adab. Berkata Syekh Izzuddin Ibn Abi Salam, ar-raqsu la yata'atahu illa naqisu aql. Ar-raqs tidak ada yang melakukannya, joget-joget, laki-laki berjoget, kecuali apa? Orang yang lemah akalnya. Nah, Taib. Dan sebenarnya raja ini banyak kesalahan-kesalahannya, sebagaimana yang dikatakan Yaqut Al-Hamawi. Ini di antara ulama ahli sejarah juga yang dia datang langsung ke daerah Irbil, Musil di Irak itu. Tiba'u hadzal amir ay al-malik al-muzaffar mukhtalifatun mudaddatun. Tabiat seorang raja ini, yakni si Malik al-Muzaffar tadi, Raja Irbil ini, itu bermacam-macam, saling kontradiksi. Fa innahu kathiru zulm. Ini orang yang banyak kezaliman, wa usufur ra'iyah, dan melakukan kesalahan dan kezaliman terhadap rakyat. Raghibun fi akhdhil amwali min ghairi wajhiha, suka mau ngambil harta tidak sesuai dengan haknya, kan gitu, dengan cara yang batil. Wa huwa ma'a dzalika mufaddilun 'alal qurra katsir as-sadaqat 'alal ghurba. Nah, dan bersamaan dengan itu yang para qurra, ini para pembaca-pembaca Al-Quran, yakni yang condong kepada sufiyah, inilah yang lebih kedepankannya. Nah, maka hendaknya mereka melihat lagi kembali sejarah, dan yang menjadi patokan adalah Al-Quran dan Sunnah, bukan amalan manusia yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ada pertanyaan? Fadhal. Nah, akhir dari umat ini baik kecuali dengan mengikuti apa yang ditunjukkan oleh generasi awal salaful ummah. Nah, bagaimana sebenarnya secara singkat metode dakwah Rasulullah SAW? Karena yang kita lihat sekarang ini ada boleh berinovasi atau ada batasannya. Karena kita lihat dakwah Sunda ini secara umum sedikit yang mengikutinya. Tak mungkin ada, itu saya yang bertanya tadi. Ada enggak? Ada tidak Ustaz yang bisa dilakukan selain kita lakukan seperti sekarang ini? Artinya ada yang metode sekarang melakukan door to door atau melakukan apa istilahnya Ustaz, tablik akbar dan sebagainya. نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول دعوته, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mendakwahi kaumnya, kan gitu, di fase Makkah. Kalau kita lihat sejarah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama menuliskan di kitab-kitab usul dakwah, di antaranya Syekh Abdul Salam ibn Barjas dan Syekh Farhan
Al-Anazi dan para ulama yang lain. Begitu juga dakwah para anbiya, ada tulisan Syekh Rabi'. Naam, bahwa Nabi SAW di awal dakwah di halat dha'af, dalam keadaan lemah, mendakwahi keluarganya. Wa anzir ashiratak al-aqrabin, dan dakwahilah, ingatkanlah ashiratak, yakni qabilahmu, kerabatmu yang paling dekat. Kemudian setelah banyak orang-orang yang mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, kan gitu, mulailah muncul kebencian orang-orang musyrikin, sehingga Nabi diperintahkan hijrah ke Madinah. Nah, begitu juga Nabi hijrah ke Al-Habasyah sebelumnya. Maka kita lihat dakwah Nabi alaihi salatu wassalam yang utama itu adalah di masjid-masjid. Dakwah Nabi yang utama adalah di masjid-masjid. Begitu juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dengan sahabat-sahabat yang lain itu menjadi ahlus suffah yang tinggal di masjid, menunjukkan mereka belajar di masjid bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Ini yang menjadi utama, ini yang menjadi pondasi. Kemudian Nabi juga apa? Sebagian kadang-kadang berdakwah ke pasar-pasar, kan gitu, mengingatkan orang-orang. Begitu juga karena keadaan Nabi sebagai pemimpin, memperhatikan rakyatnya dan seterusnya. Begitu juga sebagaimana dilakukan Umar, sampai kata Umar apa? La yabi'u illa man kana faqihan bima yabi'u kama qala. Tidak boleh ada orang yang menjual kecuali dia memahami hukum jual beli di pasar ini, supaya jangan terjadi riba, kezaliman, dusta, kan gitu. Nah, kemudian ada istilah uslubud dakwah, metode dalam dakwah. Ada wasilatud dakwah. Wasilatud dakwah laisa tauqifiyah. Sarana dakwah itu tidak tauqifi. Apa makna tidak tauqifi? Selalu kita sebutkan tauqifi, tauqifi, kan gitu. Tidak terpatok oleh dalil. Wadah. Contohnya sekarang dakwah dengan media, dengan menulis. Apapun bagaimana caranya supaya ilmu itu sampai kepada orang-orang, kan, hujjah itu sampai. Adapun uslub dakwah. Uslub itu apa? Gaya dakwah. Maka ini yang tauqifiyah. Ini yang tauqifiyah. Makanya di antara metode dakwah Ikhwanul Muslimin, mereka suka menyebutkan cerita-cerita dongeng, kemudian mengambil ibrah. Tapi dongeng-dongeng bukan yang dongeng yang sesuai dengan kisah-kisah para salaf. Supaya apa? Membuat orang terluluh hatinya, kan gitu, mendengar kisah ini yang bisa jadi dusta. Kalau kisah salaf lumayan lagi mereka buka kitab Saffatul Auliya, kitab At-Tawabin, kisah-kisah para salaf, ini enggak masalah, tapi ini ngarang gitu. Dan ihtimam mereka terhadap dakwah tauhid itu lemah. Maka ini yang dikatakan uslubud dakwah. Makanya bagaimana melihat seseorang, yakni dakwah sebuah komunitas bisa dikatakan, kan gitu. Pengajian itu benar ketika yang menjadi urgensi mereka adalah tauhid, akidah, meluruskan orang dari bid'ah, meninggalkan bid'ah. Memang inilah yang didakwakan Nabi alaihi salatu wassalam. Apalagi mau dicari setelah ini, kan gitu, karena ini yang menyelamatkan orang. Nah, selamat dari syirik, selamat dari bid'ah, udah. Maksudnya ini yang paling urgent. Bukan berarti perkara-perkara yang lain dari yang halal dan haram itu tidak dipelajari. Nah, maksudnya inovasi apa maksudnya? Tidak paham. Ini Ustaz, kita melihat dan menyadari kita sedikit ini Ustaz. Tidaklah semakin tahu mereka yang buku juga sedikit ini. Sementara kita lihat di luar sana ada orang-orang yang kita lihat ketika mereka berkumpul ramai, misalkan yang beda-beda yang Allah mereka
Nah, itu tadi, patokan ramai itu tidak menunjukkan kualitas. Kata Nabi, innakum kal ghutha, seperti buih. Kan gitu. Nabi memberikan perumpamaan seperti buih yang banyak. Misalnya banyak yang datang, lihat apa yang dibahas. Apa yang dibahas di tablik akbar itu? Kalau yang dibahas masalah tauhid, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kebid'ahan, memahami sunnah, nah ini bagus. Tapi kalau pembahasan-pembahasan yang lain yang orang-orang udah tahunya, misalnya udah banyaknya, tidak pun harus ustadz misalnya, motivator pun bisa menyampaikan itu, maka apa gunanya banyaknya manusia datang, kan gitu. Nggak ada kualitas. Sekian tahun ngaji tidak tahu, tidak paham bid'ah, tidak bisa membedakan mana bid'ah mana sunnah, kan ada yang salah dalam konsep belajar berarti. Tidak paham tauhid, nggak tahu syirik, membedakan syirik mana yang boleh mana yang enggak. Kalau para sahabat saja masih diajarkan oleh Nabi SAW masalah tauhid, begitu juga sebagian mereka, yakni ada yang keliru dalam sebagian permasalahan yang mengandung kekufuran, maka kita lebih utama, kan gitu. Nah, lihat hadis Abi Waqid Al-Laitsi yang mereka meminta kepada Nabi untuk membuatkan Zatul Anwad. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka